Masyarakat kini harus hati-hati membeli mobil. Hal ini menyusul banyaknya mobil bodong alias tanpa surat-surat lengkap yang diamankan anggota Satuan Reskrim Polres Klungkung pada Jumat tanggal 31 Mei 2024. Dari 28 mobil dan 2 sepeda motor yang diamankan, 24 mobil diantaranya ditemukan di wilayah Nusa Penida. Selain mobil, anggota Satreskrim Polres Klungkung yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Made Teddy Satria Permana juga menangkap 2 tersangka yakni Inengah Parsika alias Nonik, usia 46 tahun, yang beralamat di Jalan Nangka, Denpasar, dan Agus Arianto alias Hendra, usia 39 tahun, yang beralamat di Kintamani, Bangli. Keduanya ditangkap karena terlibat pemalsuan STNK. Polisi masih melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap temuan puluhan mobil bodong tersebut. Termasuk mengejar salah seorang tersangka berinisial N yang telah daftar pencarian orang atau DPO. Tersangka N diduga berperan memasok kendaraan bodong tersebut. Kapolres Klungkung AKBP Umar mengungkapkan bahwa untuk sementara waktu ada 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka yakni Nonik dan Hendra. Keduanya selaku pembuat dan penerima pesanan untuk membuat STNK palsu. Sedangkan satu lagi yakni N masih buron atau masuk DPO. AKBP Umar menambahkan bahwa kasus ini terungkap berawal dari penyelidikan aparat Satreskrim Polres Klungkung. Mereka awalnya mendapat informasi dari warga mengenai banyaknya mobil yang masuk wilayah Nusa Penida. Mobil-mobil tersebut diduga tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kendaraan yang sah alias bodong. Hal ini kemudian memunculkan persaingan tidak sehat di kalangan para penyedia jasa mobil sewaan untuk wisatawan. Mereka yang mengoperasikan mobil bodong justru banting harga dengan menawarkan harga murah. Hal ini tentu saja mengundang keluhan dari para pengusaha mobil resmi yang mengantongi surat kendaraan sah. Mereka tidak mampu bersaing dengan harga murah, karena mereka harus memperhitungkan biaya operasional serta pajak tahunan dan cicilan atau kredit kendaraan. Untuk menjawab keluhan masyarakat di Nusa Penida dan memenuhi rasa keadilan ini, Kapolres Klungkung lalu memerintahkan aparat Satreskrim untuk bergerak cepat mendalami informasi dari warga. Polisi lalu melakukan serangkaian penyelidikan dan mengumpulkan beberapa informasi di lapangan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengamankan 1 mobil Toyota Avanza hitam Nopol DK 1195 ml. Setelah dicek ternyata STNK mobil yang diamankan di Dusun Batu Mulupan, Desa Batunggul, Nusa Penida tersebut, tidak sesuai dengan data di kantor Samsat Klungkung. Atas temuan tersebut, polisi langsung mengamankan mobil yang dimaksud guna penanganan lebih lanjut. Hasil interogasi polisi terhadap si pemilik mobil, ternyata kendaraan tersebut dibeli dari seseorang dengan alias Manuk. Berbekal informasi tersebut petugas reskrim kemudian menginterogasi Manuk. Setelah diinterogasi, Manuk mengatakan bahwa pemesanan STNK palsu tersebut dilakukan melalui seseorang bernama Nonik yang tinggal di Denpasar. Setelah mendapat informasi tersebut, anggota Satreskrim Polres Klungkung mengamankan 2 tersangka berinisial NP alias Nonik di rumahnya beralamat di Jalan Nangka Gang Nuri 11, Denpasar. Serta A alias Hendra di rumah kos miliknya di Jalan Tukat Badung 20 Denpasar Selatan. Kapolres Klungkung AKBP Umar menambahkan modus yang dilencarkan tersangka ada 2. Yang pertama dilakukan dengan mengumpulkan STNK yang diperoleh dari Nonik, kemudian digosok menggunakan lem dan bedak untuk menghapus tulisan dalam STNK. Setelah itu barulah di-scan dan diedit di komputer untuk dicetak ulang dengan kertas STNK yang telah digosok. Modus kedua yakni mencetak langsung menggunakan kertas HVS F4. Aksi ini dilakukan tersangka sejak awal tahun 2024. Untuk membuat STNK palsu, kedua tersangka mendapat imbalan Rp1 juta untuk kendaraan roda 4 dan Rp400.000 untuk sepeda motor. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Tinggal menunggu pesanan. Mau pesan namanya siapa yang akan dipasang di sini atau dicetak. Ini yang modus yang pertama. Yang kedua, dia juga yang dicetak menggunakan printer, namun ini agak kasar. Ini rekan-rekan bisa lihat, ya. Jadi modus kedua, modus operandinya yaitu dengan mencetak dengan printer ini. Namun ini hanya beberapa, karena sangat kelihatan dan dapat sangat jelas kita bedakan
STNK tersebut atau dokumen kendaraan tersebut bukan produk dari Direktorat Lalu Lintas Polri atau Regiden Polri, ya. Jadi dua modus itu yang digunakan. Rata-rata mereka menggunakan untuk plat kendaraan dari keterangan yang bersangkutan, para tersangka di belakang itu melihat dari OLX untuk nomor-nomor kendaraan, lalu dia cetak, namun nama pemilik disesuaikan dengan permintaan. Ada yang langsung nama pembeli, ada juga yang mengatasnamakan keluarga atau istrinya. Jadi dari sekian banyak STNK yang kami sita ini, itu bermacam-macam. Ada yang namanya pembeli langsung mencetak namanya atas nama A, ada juga atas nama keluarganya. Nah, untuk nomor kendaraan sudah dia pesan, yang dia cari melalui OLX menyesuaikan kendaraannya. Contoh, Avanza putih, dia cari di OLX Avanza putih, nah, dia cari EDK-nya, dia tinggal print sesuai dengan permintaan, menyesuaikan nomor rangka kendaraan ini. Jadi kalau di jalanan diperiksa oleh mungkin petugas-petugas yang lain, dicek nomor rangka nomor mesin akan sama dengan STNK. Namun setelah dicek kepemilikan maupun nomor rangka yang tertera di Direktorat Lalu Lintas itu akan berbeda. Itu makanya agak sedikit sulit awalnya kami mengumpulkan atau sering melakukan razia, tapi akan selalu sulit menemukan itu karena STNK yang mereka gunakan itu betul-betul STNK buatan dari produk dari Polri. Cuman isinya yang dia hilangkan. Sri Wiatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.